Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa batu saluran kemih itu meliputi dari pemeriksaan laboratorium. Yang bisa dikerjakan adalah pemeriksaan urin, bisa dilihat adanya darah, adanya tanda-tanda infeksi, atau bahkan adanya kristal pada produksi urin. Kemudian ada pemeriksaan darah, di sini kita bisa melihat fungsi ginjal, kelainan metabolisme seperti asam urat yang meningkat atau kelainan elektrolit. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti menggunakan ronsen maupun USG maupun CT scan. Slide. Pemeriksaan penunjang radiologis yang paling sederhana itu adalah pemeriksaan fotoronsen. Jadi fotoronsen ini bisa mendiagnosa beberapa kasus batu saluran kemih. Jadi kalau di fotoronsen kelihatan berwarna putih kalau batunya itu komponen utamanya terutama kalsium. Tapi kalau komponen utamanya terutama asam urat biasanya tidak kelihatan di fotoronsen. Pemeriksaan yang bisa dilakukan berikutnya adalah USG. Tapi di sini adalah USG untuk mendiagnosa batu sendiri ini angka sensitivitasnya itu tidak terlalu tinggi, sekitar 40 sampai 60%. Nah, biasanya digunakan USG itu sebagai screening. Jadi kalau misalnya kita menemukan batu dari USG, kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya seperti CT scan maupun IPP. CT scan sendiri adalah gold standar pemeriksaan batu di urologi. 90% dari kasus batu itu akan kelihatan di CT scan. Jadi kita dapat datanya lengkap dan akurat. Next. Penanganan untuk batu saluran kemih meliputi pertama obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan itu untuk mengurangi gejalanya atau keluhannya seperti paracetamol, diclofenac, ibuprofen, itu untuk mengurangi nyerinya. Kemudian pada beberapa kasus di mana batunya kecil, di ukuran di bawah 4 mili, sebenarnya kita dapat mengharapkan batu itu dapat keluar sendiri dengan catatan bahwa penderita atau pasien minum yang cukup. Next. Apabila baik, untuk diet mencegah berulangnya atau terbentuknya batu lagi setelah kasus batu yang pertama, itu kita dapat lakukan konsumsi cairan yang cukup, tergantung berat badan ya. Yang direkomendasikan itu sekitar 2 sampai 3 liter per hari. Kemudian yang kedua itu meningkatkan konsumsi sitrat. Yang ketiga itu diet protein secukupnya. Jadi diet protein secukupnya ini adalah untuk tujuannya mengurangi konsumsi kalsium. Jadi di sini dihitung berdasarkan berat badan. Yang paling gampangnya itu 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya berat badan orang tersebut 60 kg, berarti maksimal sehari itu konsumsi protein maksimal tuh 60 gram. Dan itu tidak dapat diakumulasi. Jadi misalnya hari ini hanya sedikit mengkonsumsi protein, hanya 30 gram. Dan besoknya ditambahin, tidak bisa. Jadi ini hitungannya hanya per hari.